Bangkai kapal Intan di Laut Jawa Barat tahun 940 Masehi, merupakan bukti paling awal adanya kapal Samudera Hindia yang dibangun di Asia Tenggara. Kapal-kapal Asia Tenggara pada era ini biasanya memiliki lambung berbentuk V, dibandingkan dengan dasar datar yang ditemukan pada kapal-kapal yang dibuat di Tiongkok. Lunas bangkai kapal ini ditutup dengan papan melengkung, dipasangi pasak, kemudian diikat dengan tali ijuk, serupa dengan yang terdapat pada Do Arab Belitung, dan memiliki 3 hingga 4 layar. Khas kapal-kapal Asia Tenggara pada zaman itu, seperti yang digambarkan pada stupa Buddha Borobudur di Jawa Tengah abad ke-9, kapal Intan memiliki kemudi besar yang kira-kira terletak 3/4 ke belakang di salah satu sisinya. Secara teknis, bobot ringan dari konstruksi yang juga menjadi ciri khas bangkai kapal Belitung ini praktis, karena memungkinkan kapal untuk melentur di tengah laut yang deras. Kompas mangkuk navigasi yang ditemukan dari kapal Karam Intan menunjukkan kecanggihan navigasi lokal. Meskipun jalur pelayaran kapal Karam Belitung tidak diketahui, barang dagangan yang dibawanya jelas dimaksudkan untuk dijual di pasar Samudera Hindia bagian barat, dan kapal Intan diperkirakan tenggelam setelah singgah di gudang kontemporer Sriwijaya di Palembang, Sumatera Tenggara, pelabuhan perdagangan regional kontemporer yang dominan pada era tersebut. Berdasarkan muatannya, dapat disimpulkan bahwa tujuan akhirnya adalah pelabuhan di Jawa. Bahwa kapal tersebut bermaksud untuk singgah di pelabuhan pantai Jawa dibuktikan dengan banyaknya muatan timah, yang awalnya diusulkan oleh Flecker untuk ditambang di wilayah pesisir barat Semenanjung Malaya Kedah. Namun, berdasarkan penggalian arkeologi baru-baru ini, kemungkinan besar timah tersebut berasal dari Pulau Bangka, yang merupakan wilayah yang dikenal dalam wilayah kekuasaan Sriwijaya, dan merupakan tempat persinggahan yang masuk akal di ujung timur jalur Selat Melaka sebelum masa pemerintahan Sriwijaya, keberangkatan kapal menuju Pulau Jawa. Kapal tersebut membawa beberapa ton timah yang dibentuk menjadi batangan berbentuk piramida yang melapisi bagian bawah kapal, serta timah dalam paduan yang jelas-jelas berasal dari benda perunggu yang dicairkan. Tembolok artefak perunggu yang rusak menunjukkan bahwa pengiriman timah dan timah paduan akan digunakan dalam produksi lokal berbagai benda domestik dan suci. Hal ini konsisten dengan kurangnya cadangan besi atau timah di Jawa, sehingga memerlukan impor logam-logam penting yang penting bagi masyarakat kontemporer di Jawa, seperti yang dijelaskan dalam Michael Flecker.